bertemu lagi dengan saya Sylvia Ratnajuwita, dosen Bahasa Indonesia Universitas Esa Unggul. Saya akan membahas tentang teknik penulisan karangan ilmiah. Nah, untuk kali ini, minggu ini, kita fokus membahas tentang bagaimana sih penulisan karangan ilmiah secara tekniknya. Gitu. Nah, sebelum kita masuk membahas dari spasinya atau apapun nanti yang setelah ini, saya menyarankan kepada mahasiswa, karena pada akhirnya nanti kalian semua akan menempuh tugas akhir yang itu membuat karangan ilmiah, baik itu skripsi ataupun artikel ataupun tugas akhir dikatakan. Itu kalian, langkah pertama yang harus kalian jalani adalah kalian datangi prodi, kalian meminta pedoman penulisan karangan ilmiah. Karena apa? Setiap instansi atau bahkan setiap prodi dalam satu kampus pun mungkin memiliki kebijakan atau peraturan masing-masing dalam penulisan karangan ilmiah gitu. Jadi misalnya kalian jurusannya ekonomi, jurusannya manajemen, jurusan akuntansi, itu pun mungkin ada perbedaan bagaimana penulisannya. Atau antara yang satu akuntansi, yang satu psikologi, itu pasti ada perbedaan. Makanya sebelum kalian melakukan penulisan karangan ilmiah untuk tugas akhir nanti, baiknya kalian harus mendatangi prodi masing-masing dan meminta pedoman penulisan karangan ilmiah. Biasanya suka dikasih bentuk soft file, atau biasanya soft file sih gitu, atau mungkin buku pedoman. Tapi kalau misal buku pedoman itu kayaknya sudah tidak. Nah, tergantung lah nanti. Semoga secepat mungkin kalian melakukan penulisan karangan ilmiah, sehingga sebelum melakukan itu kalian sudah tahu apa saja langkahnya. Yang pertama yang akan dibahas di sini adalah bagaimana spasi, aturan spasi yang digunakan pada saat menuliskan karangan ilmiah. Untuk karya ilmiah atau karangan ilmiah biasanya digunakan 2 spasi, tapi dari beberapa perguruan tinggi itu 1,5 spasi. Tergantung sebenarnya, makanya tadi saya katakan tergantung sama kebijakan peraturan dari perguruan tinggi masing-masing, bahkan prodinya masing-masing gitu. Nah, yang kedua, kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka itu menggunakan spasi 1 ke bawah. Maksudnya, biasanya kan kalau misalnya menulis karangan ilmiah itu menggunakan seperti yang di atas sudah disebutkan, spasinya itu kan 2. Tapi kalau untuk kutipan langsung, terus judul gambar, judul tabel, daftar pustaka itu menggunakan spasi 1. Gitu. Mungkin agak bingung judul gambar yang dimaksud adalah yang seperti apa. Itu yang seperti ini. Di sini kan ada logo. Misalnya nanti kalian input judul gambarnya. Kan? Nih, gambar kalian masuk ke dalam spasinya 1 gitu. Oke. Nah, lanjut ke daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah. Itu pun juga menggunakan spasi 1. Jadi biar seperti ini. Ini kan daftar isi ya. Nah, kalau daftar isi daftar isi. Nah, ini dia semuanya menggunakan spasi 1 gitu. Tapi yang tadi dikatakan spasi 2 atau spasi 1,5 itu biasanya dari bab 1 sampai bab ini karangan ilmiah sederhana, makanya dia pakai 3 bab. Kalau misalnya untuk skripsi biasanya itu menggunakan sekitar 4, 5 sampai 6 bab, tergantung sama kebijakannya masing-masing. Nah, ini masih menggunakan 1,5 atau 2 spasi
gitu. Tapi kalau untuk daftar isi ataupun nanti daftar gambar, daftar istilah itu 1 spasi. Dan tadi sudah dikatakan daftar pustaka itu pun 1 spasi. Kalau 1,5 spasi itu akan jaraknya seperti ini gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Margin atau batas tepi. Biasanya kita suka melupakan yang namanya margin atau batas tepi. Tapi sebelum itu, untuk aturan penulisan karangan ilmiah atau karya ilmiah, margin yang biasa digunakan adalah 4433. Apa maksudnya? Atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3 gitu. Oke. Nah, untuk beberapa perguruan tinggi juga ada yang menggunakan kirinya 4, sisanya 3. Kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Kenapa sih harus 4? Sebenarnya sih secara logikanya gini. Kalau karangan ilmiah kan nanti akhirnya akan dijilid, baik itu hard cover ataupun soft cover gitu, yang akhirnya kalau misalnya nih misalnya ini karangan ilmiah, nanti di sebelah kiri itu kan nanti dijilid, nanti dia akan memakan tempat, membutuhkan tempat untuk pembatasnya. Nah, itu makanya dilebihkan menjadi 4. Kalau tidak nanti tulisannya yang akan kepotong gitu. Untuk margin itu sendiri bisa ditemukan di sini aja. Saya yakin sih semuanya udah pada bisa. Oke, di custom. Lanjut. Untuk penomoran halaman, angka Romawi kecil dari yang I1 atau 1 I kecil atau 1 kecil atau yang pakai titik-titik ini, terus bagian awal karya ilmiah saja. Jadi maksudnya gini, dari halaman judul, daftar isi, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar istilah, itu halamannya pakai Romawinya yang kecil. Tapi kalau sudah masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya sampai lampiran, itu sudah menggunakan angka Arab atau yang biasa kita suka tulis 1, 2, 3 ini. Dan peletakannya, kalau misalnya ada judulnya seperti ini, bab 1 pendahuluan, kita lihat. Nah, atau daftar isi, ya kan? Kalau kayak gini halamannya, misalnya ini 1 kertas nih, halamannya udah bukan di tengah seperti ini, misalnya nih halaman 2 gitu, bukan di sini, tapi dia adanya di kanan sini gitu. Kalau dia ada judulnya di sini, dia harus di kanan bawah. Tapi kalau misalnya tidak ada judulnya seperti ini, biasanya kan kalau anggaplah ini tidak ada judulnya, ya kan? Anggap ini 1 kertas, ini tidak ada judulnya, halamannya tuh adanya di kanan atas, halaman 23 salah gitu. Oke. Untuk yang ini halamannya untuk yang ini halamannya ada di bawah. Sebenarnya peletakannya bebas mau di kanan atas apa di bawah, tapi ini gini, kalau misalnya ada judulnya seperti daftar isi, bab 1, bab 2, halamannya ada di sini. Tapi kalau ini yang tidak ada judul babnya, halamannya di kanan atas. Oke.